Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Vina Agistiana. Kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 11. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya channel YouTube ini. Oke, teman-teman semua, untuk pertemuan kita yang pertama, kali ini kita akan membahas mengenai dinamika rotasi. Nah, dinamika rotasi ini kita akan berbicara mengenai pergerakan benda yang berputar. Contohnya misalnya gasing. Ada gasing. Kemudian ada juga jungkat-jungkit misalnya. Jungkat-jungkit. Nah, ini mengenai dinamika rotasi. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah torsi atau momen gaya. Nah, torsi atau momen gaya itu sendiri satuannya adalah Newton meter. Ini satuan dari torsi atau momen gaya. Nah, rumusnya sendiri ada 3 nih. Yang pertama, torsi itu dibaca tau ya biasanya. Torsi sama dengan R dikali F. Jadi di sini tau itu adalah torsi atau momen gaya. Kemudian R itu adalah jarak ya, jaraknya atau lengannya. Satuannya adalah meter. Ini untuk torsi, Newton meter. Kemudian di sini ada F. F itu adalah gaya. Gaya yang bekerja ya. Satuan dari gaya adalah Newton atau lambangnya adalah N begitu. Nah, ini untuk rumus yang pertama, tau sama dengan R dikali F. Kemudian untuk rumus yang kedua, tau sama dengan R dikali F sin theta. Apabila gayanya itu membentuk sudut, maka gayanya kita tambahkan sin theta. Jadi seperti itu. Untuk rumus yang ketiga, tau sama dengan I dikali alfa, di mana I di sini adalah momen inersia. Nanti akan kita bahas ya. Momen inersia. Untuk momen inersia itu sendiri, satuannya itu adalah kilogram meter kuadrat. Kemudian di sini ada alfa nih. Alfa itu sendiri adalah percepatan sudut. Percepatan sudut. Nah, ini adalah beberapa rumus dari torsi atau momen gaya. Ada 3 ya. Nah, untuk lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Langsung saja untuk mempermudah kita dalam memahami materi, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Oke, langsung saja ya. Marilah amati momen gaya pada gambar di bawah ini. Nih, gambarnya nih. Ada sebuah batang ya. Kemudian diketahui jika panjang batang tersebut 2 meter, tentukan gaya pada titik A. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita analisis dulu nih, kira-kira titik acuannya atau titik porosnya itu di mana. Nah, di sini kan titiknya ada di titik A, titik putarnya ya nanti ada di titik A. Jadi titik A di sini titik B, di sini titik C gitu ya. Ini kan FA berarti di titik A di sini. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu nih titiknya di mana, kita sepakati dulu. Kalau misalnya perputarannya itu searah jarum jam, ini ya. Perputarannya searah jarum jam, itu kita buat positif aja ya. Kemudian berlawanan jarum jam, itu dia nilainya adalah negatif gitu ya. Nah, ini udah kita sepakati nih. Kemudian selanjutnya di sini kita udah tahu kan titik acuannya adalah di titik A. Kita cari momen gaya ya. Maaf di sini tentukan momen gaya maksudnya. Tentukan momen gaya pada titik A. Yang ditanyakan adalah momen gaya di titik A. Berarti yang ditanya adalah tau A. Ini yang ditanyakan. Oke, FA-nya sudah diketahui, FB-nya sudah diketahui, FC-nya sudah diketahui. Nah, panjang batang tersebut adalah 2 meter. Jadi jarak dari A ke C itu adalah 2 meter. Kita lihat di sini. Karena FB kan di sini nih, berada di tengah-tengah. Jadi kalau di tengah-tengah kita bisa lihat nih bahwasanya jarak dari A ke B itu adalah 1 meter dan jarak dari B ke C adalah 1 meter. Oke, paham ya sampai sini? Kemudian nih, sekarang tinggal kita analisis. Kita lihat torsi A atau momen gaya di titik A. Kita lihat di sini. Di sini ada gaya A. Oh, berarti bakalan ada momen gaya di titik A. Kemudian ada momen gaya di titik B karena ada gayanya ya. Kemudian ada momen gaya di titik C. Bisa kita lihat. Yang kita tanyakan di sini adalah tau A atau momen gaya di titik A di batang ini ya. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Yang ditanyakan adalah torsi A. Sama dengan kita lihat ada berapa torsi di batang ini. Di batang ini ada 3 torsi. Jadi ada torsi A, ada torsi B, dan ada torsi C. Gitu ya. Sekarang
tinggal kita substitusikan, kita masukkan rumusnya. Tau A, kita lihat bahwasanya torsi atau momen gaya itu rumusnya adalah tau sama dengan R dikali F. Bisa juga dibalik, terserah. Jadi bisa F dikali R atau R dikali F, itu sama aja. Nah, oke, lanjut ya. Torsi A, berarti di sini nih, titiknya di A. Torsi A sama dengan gaya di titik A dikali jarak di titik A. Di sini kan pusatnya atau pusat porosnya, titik putarnya itu adalah di titik A. Kalau batangnya di sini mau diputar kemana? Itu kan karena dia nggak ada jaraknya nih. R-nya adalah 0, ya kan? Nggak ada jarak. R1 ke titik A itu nggak ada jarak. Jaraknya adalah 0. Ya kan? Berarti nanti R-nya di sini adalah 0. Kemudian kita lanjut ke tau B. Kenapa di sini Ibu belum masukkan dulu untuk dia tandanya plus apa minus? Kita mau analisis dulu nih. Kita lihat di gaya B. Untuk di gaya B, di sini kan batangnya bergeraknya ke bawah. Contohnya seperti ini. Titik porosnya itu kan di sini nih. Nih titik porosnya di titik A. Kalau misalnya batang ini digerakkan ke bawah nih, seperti gaya B nih. Ditarik ke bawah. Set. Nah, kira-kira dia searah jarum jam tidak? Searah kan? Nih. Gaya B ke bawah. Berarti untuk gaya B atau torsi B itu nilainya positif karena dia searah jarum jam, seperti itu. Jadi ini nilainya positif. Gaya B dikali jaraknya kan di sini dari B ke A karena pusatnya adalah di A. Jarak B ke A. Jadi jarak B ke A. Kemudian lihat yang C. Ini plus berarti ya. Untuk yang C di sini nih gaya C. Kita analisis lagi nih. Ini titiknya, gayanya ke atas. Kalau ditarik gayanya ke atas, nah otomatis batang ini gerakannya akan berlawanan arah dengan jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Jadi ini negatif. FC, kemudian R-nya adalah berarti jarak dari C ke A. Jarak dari C ke A, seperti itu. F-nya, FA di sini adalah 10. Kemudian dikali RA-nya. RA-nya 0 ya, karena dia tidak ada jaraknya. Ditambah FB, FB-nya di sini 10. Jarak dari B ke A adalah 1 meter. Ini tulisnya Newton, ini Newton kali 0 kali 1. Kemudian dikurang FC-nya 30 Newton dikali jarak dari C ke A itu adalah 2 meter. 0 ditambah 10 kali 1, 10 Newton meter, dikurang 30 dikali 2, 60 Newton meter. Berarti hasilnya adalah 10 dikurang 60 min 50 Newton meter. Ini adalah nilai dari torsi atau momen gaya di titik A. Min 50 Newton meter. Nah, di sini untuk nilai minus di sini ini hanya menunjukkan bahwasanya arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nih, ya, minus di sini. Oke, paham? Nah, lanjut ke soal berikutnya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Berapakah momen gaya terhadap poros di titik O oleh gaya-gaya yang bekerja pada batang jika masanya diabaikan? Nah, di sini titiknya adalah di titik O. Kemudian yang ditanya berarti momen gaya di titik O kan? Yang ditanyakan adalah tau dari titik O itu berapa. Nah, sekarang bisa langsung saja. Tau di titik O itu sama dengan kita lihat ada berapa momen gaya di sini. Jadi di sini kan ada F1, F2, dan F3. Berarti ada tau 1, tau 2, dan tau 3. Nah, sekarang tinggal kita analisis arahnya dulu. Untuk F1, jadi kan begini, ditarik gayanya ke atas. Nah, dia berlawanan arah dengan jarum jam kan, berarti dia nilainya adalah negatif. Kemudian untuk tau 2, sama aja, dia berlawanan arah kan, jadi nilainya juga negatif. Untuk tau 3 atau momen gaya di gaya ketiga ini, dia ditarik ke bawah. Nah, berarti dia karena searah jarum jam, makanya dia nilainya positif. Oke, langsung saja. Berarti ini min gaya 1, ya kan? Gaya 1 dikali jaraknya ya. Jarak dari gaya pertama ke titik O kali R1 dikurang tau 2. Lihat nih, gayanya membentuk sudut. Kalau membentuk sudut, kita ingat bahwasanya gayanya itu nilainya adalah F, karena di sini F2 berarti F2 sin theta dikali R, jaraknya dari F2 ke 0. Dari F2 ke 0 ini jaraknya adalah 2 meter, berarti dikali 2. Kemudian ditambah F3, nih, F3 dikali R, jarak 3 ke 0 ya. Jarak 3 ke 0. 3. Oh ya, ini tadi jarak 2 gitu. Oke, min F1-nya adalah 6 Newton, dikali dengan R1-nya adalah 1 meter. Dikurang F2-nya di sini adalah 6 sin 30 dikali
R2-nya. R2 berarti dari F2 ke 0. Itu adalah 2 meter ya. Kemudian ditambah dengan F3. F3-nya adalah 4 Newton dikali R3-nya di sini dari titik F3 ke 0 berarti 2 meter. Langsung aja. 6 dikali 1 6 berarti dikali min 6 Newton meter dikurang di sini 6 sin 30. Nilai sin 30 itu adalah setengah dikali 2 hasilnya adalah habis ya, jadi tinggal 6 Newton meter. Min 6 Newton meter ditambah 4 dikali 2 8 Newton meter. Oke, min 6 Newton meter dikurang min 6 Newton meter. Min utang 6 utang lagi 6 berarti min 12 Newton meter ditambah 8 Newton meter. Hasilnya adalah min 4 Newton meter. Nah, ini adalah nilai momen gaya di titik O. Oke. Untuk nilai min di sini berarti dia arahnya berlawanan dengan arah jarum jam atau dia arahnya ke atas ya. Oke. Kita lanjut ke materi kita selanjutnya yaitu momen inersia. Jadi rumus dari momen inersia itu sendiri adalah konstanta dikali mr kuadrat. Nah, konstanta ini sendiri ini didapatkan berdasarkan jenis bendanya itu seperti apa. Kalau misalnya bola pejal berarti nih, di sini ada nih contohnya semua ya. Nih, untuk momen inersia pada bola pejal itu nilainya adalah 2/5 mr kuadrat. Ini contoh dari bola pejal itu contohnya kelereng, kemudian bola berongga ada momen inersianya I sama dengan 2/3 mr, contohnya bola basket. Dan kemudian ada batang, ini rumusnya. Ini batang ketika dia itu titik porosnya di pusat batangnya. Kemudian ini kalau misalnya momen inersia pada batang yang titik pusatnya di ujung batang. Bisa aja ujung batang sebelah kiri ataupun sebelah kanan gitu. Kemudian ini untuk rumus momen inersia pada silinder pejal. Ini contohnya cakram, kemudian katrol. Ini untuk partikel. Kalau partikel itu kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Jadi dia tuh rumusnya ini mr kuadrat. Untuk cincin itu sama dengan partikel ya. Jadi bentuknya mr kuadrat. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal dari momen inersia saja untuk mempersingkat waktu. Oke, penjelasan lebih lanjut mengenai momen inersia. Jadi K di sini adalah konstanta yang di sini nih. Sama aja. Kalau misalnya bola pejal dia konstantanya 2/5. Ini 2/5 mr kuadrat kan sama aja. Ini ya rumus pokoknya gitu ya. Nah, kemudian kita ini satuan dari momen inersia. Satuan dari momen inersia I di sini adalah momen inersia ya. Momen inersia. Satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Ini adalah satuan dari momen inersia. Kalau di sini adalah konstanta. Konstanta itu yang seperti ini. Kalau bola pejal 2/5, bola berlongga 2/3, kemudian batang ini. Nah, M di sini adalah masanya. Ingat ya, kalau massa itu satuannya pasti kilogram. Terus R di sini ada R. R itu adalah jari-jari atau jarak. Kalau di bola kan pasti jari-jari gitu kan, atau R jaraknya gitu. Sama aja. Jari-jari atau jarak. Satuannya meter ya. Ini di sini L. Kenapa di sini L? Karena untuk membedakan aja sih. Kalau misalnya ini kan bentuknya batang. Biasanya kalau panjang batang itu simbolnya adalah L. Jadi ini sebenarnya fungsinya sama aja. Ini juga R gitu. Ini seperti itu. Ini juga L di sini adalah jarak. Di sini R adalah jarak. Oke? Paham ya? Untuk lebih paham kita lanjutkan ke contoh soalnya. Oke? Kita lanjut ke contoh soal yang momen inersia. Jadi contohnya di partikel nih, momen inersia pada partikel. Kalau momen pada partikel itu rumusnya adalah mr kuadrat. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bola dengan massa 0,2 kg. Berarti diketahui masanya adalah 0,2 kg. Dihubungkan dengan tali seperti pada gambar nih. Ada bola, kemudian dihubungkan dengan tali sepanjang 10 cm. Berarti talinya panjangnya itu sama aja R ya. R-nya adalah 10 cm, kita ubah jadi meter jadi 0,1 meter gitu. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah momen inersia terhadap sumbu AB ini. Momen inersia terhadap sumbu AB. Kita lihat bahwasanya rumus dari momen inersia adalah I sama dengan mr kuadrat. Karena dia momen inersia pada partikel, jadi kita gunakan rumus yang ini ya, mr kuadrat. Udah langsung saja, I sama dengan masanya adalah 0,2 kg, kemudian R-nya adalah 0,1 meter kuadrat nih. Ya, berarti I sama dengan 0,2 kg dikali 0,1 kuadrat berarti 0,01 meter kubik. Nah, berarti momen inersianya adalah dikaliin aja berarti 0,002 kg meter kuadrat. Oh ya, sebelumnya ini adalah satuan dari momen inersia. Udah selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya nih. Ini dia untuk momen inersia pada benda. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sebuah batang pejal bermassa 1 kg nih. Kita lihat batang. Bentuknya seperti ini nih.
Berarti ini mirip dengan batang yang titik porosnya ada di ujung yang ini kan. Ini. Oke. Oke, langsung saja di sini sebuah batang pejal bermasa 1 kg, berarti masanya adalah 1 kg. Kemudian panjang batangnya 1 meter, panjangnya berarti L ya. L-nya adalah 1 meter. Jika sumber rotasi terletak di ujung batang, karena dia di ujung batang, kita gunakan rumus ini. Berarti momen inersianya itu sama dengan, ditanya momen inersia ya. Momen inersia rumusnya 1/3 M L kuadrat. Jadi 1/3 dikali masanya 1 dikali L-nya 1 kuadrat. Berarti I sama dengan 1/3, 1 dikali 1 dikali 1 itu. Berarti hasilnya adalah 1/3. Satuan dari momen inersia adalah kilogram meter kubik. Dah, ketemu hasilnya momen inersia. Perlu diingat bahwasanya momen inersia itu tergantung pada bentuk bendanya. Oke? Baiklah, sekarang kita lanjut ke momentum sudut. Jadi, momentum sudut itu sendiri merupakan hasil kali antara momen inersia dengan kecepatan sudut. Rumusnya ini, L sama dengan I dikali W atau omega ya di sini bacanya. Di sini L itu adalah momentum sudut. Momentum sudut sendiri satuannya adalah kilogram meter kuadrat per sekon. Nah, kemudian I, ingat I itu adalah momen inersia. Momen inersia satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Oke, selanjutnya di sini W atau omega ya. Ini adalah kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut satuannya sendiri itu adalah radian per second. Oke, jadi ini adalah rumus dari momentum sudut. Kalau misalnya kita mau bikin rumus segitiganya, jadi seperti ini. Yang sejajar itu berarti dia perkalian. Ini kali ya. Ini I omega, berarti L-nya yang atas. Oke? Jadi kalau misalnya kita mau mencari kecepatan sudutnya, tinggal kita tutup. Berarti kecepatan sudut sama dengan L atau momentum sudut dibagi dengan I, gitu ya. Oke, sekarang untuk mempermudah kita dan mempersingkat waktu, jadi kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, untuk contoh soal di sini ada sebuah katrol bermasa 2 kg. Berarti diketahui ya. Di sini ada masanya adalah 2 kg. Jari-jari 1 meter. Kalau jari-jari berarti R ya kan, 1 meter. Jika katrol bergerak dengan kecepatan sudut 2 radian per sekon, berarti omega. Omeganya 2 radian per second. Berapakah momentum sudut? Yang ditanyakan adalah momentum sudut atau L. Yang ditanyakan ya. Ini berarti L-nya itu berapa, gitu kan? Nah, kita ketahui bahwasanya rumus L itu L sama dengan momen inersia dikali omega. Sedangkan di sini yang momen inersianya itu belum diketahui. Berarti kita cari terlebih dahulu mengenai nilai dari momen inersia pada katrol. Nah, kalau momen inersia itu kan bergantung pada bentuk bendanya. Jadi kita cek nih. Kita cek untuk rumus dari momen inersia pada katrol. Momen inersia pada katrol itu rumusnya adalah setengah mr kuadrat. Ini. Jadi setengah masanya adalah 2. Kemudian R-nya adalah 1, berarti 1 kuadrat. Habis tinggal 1 kg meter kuadrat. Ini adalah momen inersianya nih, udah ketemu nih momen inersianya. Nah, sekarang kita lanjut untuk mencari L-nya ya. Oke, berarti nilai L-nya berarti sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut. Momen inersianya adalah 1 dikali kecepatan sudutnya adalah nih ya, 2 radian per second dikali 2, berarti hasilnya adalah 2. L ini satuannya nih, kilogram per meter, kilogram meter kuadrat per sekon. Ini adalah nilai L-nya. Oke, paham ya sampai sini? Tapi biasanya di soal itu terkadang momen inersianya sudah langsung diketahui, jadi nggak diketahui masanya, kemudian jari-jarinya. Jadi kadang di soal itu ada yang langsung diketahui momen inersianya gitu. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat, oke?